Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Barang kita, nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Bukan main, RI pemilik harta karun nikel terbesar di dunia. Indonesia dikaruniai harta karun nikel yang sangat melimpah, bahkan cadangannya sampai miliaran ton. Melalui holding BUMN Industri Baterai atau Indonesia Battery Corporation atau IBC, Indonesia juga bercita-cita menjadi raja baterai. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi daya tawar yang kuat untuk menggait investor. Hal ini terutama karena Indonesia dianugerahi sumber daya nikel hingga miliaran ton dan produksi biji nikel hingga 21 juta ton per tahun, serta menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dalam bentuk Nickel Pig Iron atau NPI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia kini mendorong investasi pada hilirisasi produk turunan nikel untuk memproduksi baterai listrik. Dengan ini potensi nikel yang besar kita lihat bahwa Indonesia punya bargaining position yang kuat. Pihaknya mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki hak untuk berkembang dan bekerja sama yang saling menguntungkan. Kita juga nggak boleh baik-baik amat, kita harus mainkan peran kita. Berikut tuturnya. Indonesia diproyeksikan memasok 50% pasokan dunia dibanding dengan 28% pada tahun lalu. Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi pemain baterai hingga kendaraan listrik kelas dunia. Bukan tanpa alasan, nyatanya sumber daya untuk membuat komponen baterai hingga kendaraan listrik tersebut ada di Indonesia. Negara ini memiliki kekayaan nikel yang luar biasa besar, bahkan menjadi pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020 dalam poklet bertajuk Peluang Investasi Nikel Indonesia, Indonesia disebut memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton. Jumlah ini merupakan 50% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419 ton nikel. Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku nikel dunia. Selain Indonesia, negara mana saja yang menyimpan harta karun nikel terbesar di dunia? Berikut daftarnya. Pertama, Indonesia menguasai 52% cadangan nikel dunia. Kedua, Australia menguasai 15% cadangan nikel dunia. Ketiga, Brazil menguasai 8% cadangan nikel dunia. Keempat, Rusia menguasai 5% cadangan nikel dunia. Kelima, gabungan sejumlah negara seperti Kuba, Filipina, China, Kanada, dan lainnya menguasai 20% cadangan nikel dunia. Selain pemilik harta karun nikel terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Pada 2019, Indonesia memproduksi 800.000 ton nikel atau setara 30% dari produksi nikel dunia, 2.668.000 ton. Mengutip data Kementerian ESDM yang mengolah sumber data USGS 2020, berikut daftar negara dengan produksi nikel terbesar di dunia. Pertama, Indonesia 800.000 ton nikel atau 30% dari produksi dunia. Kedua, Filipina 420.000 ton nikel atau 16% dari produksi dunia. Ketiga, Rusia 270.000 ton nikel atau 10% dari produksi dunia. Keempat, New Caledonia 220.000 ton nikel atau 8,2% dari produksi dunia. Kelima, gabungan negara lainnya 958.000 ton nikel atau 36% dari produksi dunia. Menko Luhut menambahkan pemerintah saat ini fokus pada 5 hal, yakni hilirisasi sumber daya alam, pengembangan baterai litium, sektor kesehatan, infrastruktur, konektivitas maritim, dan penurunan emisi karbon. Yuk simak video selanjutnya. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi ditingkatkan dari nilai perdagangan saat ini yang sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat.
Indonesia dan Amerika Serikat sepakat tingkatkan hubungan perdagangan. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi lebih berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditujukan dengan menurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Untuk itu pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi ditingkatkan dari nilai perdagangan saat ini yang sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai itu lebih kecil dibandingkan perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dengan berbagai negara ASEAN lainnya. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Hee Sung Kim, meyakini ada kepentingan dan komitmen kuat dari kedua negara. Lewat courtesy call virtual yang diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, isu terkait upaya peningkatan kerjasama bidang ekonomi secara bilateral dibahas, termaksud penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sung Kim mengatakan Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan atas masa sulit yang dihadapi Indonesia karena pandemi COVID-19. Pemerintah Amerika Serikat mendonasikan 4 juta dosis vaksin Moderna yang dijadwalkan akan segera tiba beserta bantuan teknis dan medis lainnya serta oksigen. Pihaknya mengharapkan hubungan ekonomi termasuk di bidang perdagangan dan investasi kedua negara dapat terus bertumbuh. Menurutnya terdapat berbagai prospek investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tertarik kepada Indonesia. Menko Erlangga yang sepakat neraca perdagangan bilateral kedua negara dinilai masih kecil, yang dapat meningkatkan nilai perdagangan hingga 2 atau 3 kali lipat. Mengingat Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar di ASEAN, terdapat banyak ruang untuk perdagangan kedua negara. Optimisme tersebut disetujui pula oleh Dubes Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi atas dukungan dan suplai vaksin Moderna dari Amerika Serikat. Dukungan vaksin dapat membantu dan meningkatkan level kepercayaan para tenaga kesehatan dan para garda depan. Tutur Erlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam perawatan medis selama masa pandemi, pemerintah menggunakan medical device, baik dari dalam negeri maupun impor. Hal itu didukung dengan relaksasi bea masuk. Pertemuan tersebut juga membahas prospek kerjasama energi terbarukan. Erlangga memaparkan berbagai potensi sumber daya energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi di Indonesia. Pemerintah saat ini tengah mendorong penggunaan panel surya di beberapa pulau seperti Batam dan Bintan melalui solar program untuk menaikkan pasar permintaan panel surya. Indonesia selanjutnya terbuka bekerja sama dengan Amerika Serikat. Hal itu guna mendorong percepatan transisi menuju energi terbarukan di Indonesia. Belajar dari strategi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara luar, diharapkan program PEN ini dapat berjalan dengan baik sehingga angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan dan ekonomi kembali pulih. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan PEN harus dilakukan dengan transparan agar hasil tepat guna dan implementasinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan selaku penggawa pengelola keuangan negara memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan memulihkan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.